Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan sebesar 0,25% menjadi 3,75% pada Selasa 23 Agustus 2022. Kenaikan suku bunga acuan menjadi sentimen negatif bagi industri properti. Hal itu disampaikan oleh Direktur PT Ciputra Development Tbk Tulus Santoso. Menurut Tulus, kenaikan suku bunga acuan memberikan dua dampak negatif kepada industri properti. Pertama, dari sisi produsen ada beban di bunga pinjaman. Kedua, dari sisi konsumen yang terdampak bunga kredit pemilikan rumah, KPR. Meski begitu, Tulus menilai kenaikan suku bunga acuan BI di level 0,25% masih sesuai dengan ekspektasi pasar. Dengan demikian, dampak negatif tersebut masih bisa dikelola. Direktur Ciputra Development Harun Hajadi menambahkan, dampak dari kenaikan suku bunga acuan 25 BPS ini masih belum signifikan. Asalkan, perbankan tidak menaikkan bunga KPR secara agresif. Harun pun menyoroti bahwa tantangan sektor properti tahun ini datang dari laju inflasi yang bisa mendorong kenaikan suku bunga serta bahan-bahan bangunan. Namun, dia optimistis laju inflasi masih bisa terkontrol. Sehingga, dia memperkirakan laju tinggi inflasi dan kenaikan suku bunga hanya berlangsung hingga akhir tahun ini, atau pada kuartal pertama 2023. Untuk menjaga kinerja di sisa tahun ini, Tulus membeberkan bahwa Ciputra Development akan meneruskan proyek berjalan sembari meluncurkan klaster-klaster baru. Ciputra Development juga menunggu peluang yang ditawarkan pemerintah di Ibu Kota Negara, IKN, baru. Di samping itu, Ciputra Development fokus menggenjot segmen pendapatan berulang dari operasional mal dan hotel, yang diharapkan bisa pulih lebih cepat pasca pandemi. Harun menambahkan, Ciputra Development belum merevisi target yang dicanangkan pada awal tahun. Peluang untuk menjaga pertumbuhan kinerja masih bisa didapat lewat beragam proyek yang tersebar di lebih dari 20 kota di Indonesia. Semuanya berkontribusi dalam jumlah yang berbeda-beda tergantung kota dan jenis proyeknya. IKN masih melihat-lihat opportunity apa saja yang bisa kami jajaki, ujar Harun. Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk Teresia Rustandi mengakui ada dampak negatif terhadap bisnis properti akibat kenaikan suku bunga. Namun manajemen Intiland berharap pasar mampu melakukan penyesuaian dan beradaptasi. Semoga tidak berdampak besar terhadap daya beli dan minat beli properti masyarakat, kata Teresia saat dihubungi kontan.co.id, Rabu 24 Agustus. Teresia memastikan, target dan proyeksi kinerja Intiland masih sesuai dengan estimasi di awal tahun. Target marketing sales Intiland senilai Rp2,4 triliun. Intiland juga akan berhati-hati melakukan pengelolaan keuangan dan investasi. Fokus di tahun ini masih pada pengembangan proyek-proyek yang sedang berjalan, sembari meningkatkan penjualan khususnya dari unit-unit inventory. Pengembangan proyek baru, terutama Hikrise Development, untuk sementara kami pelajari dulu perkembangan situasi sampai menjadi lebih baik, terang Teresia. Dihubungi terpisah, Direktur PT Metropolitan Land Tbk, Olivia Surodjo mengungkapkan kenaikan suku bunga akan berdampak pada bunga KPR. Namun, untuk posisi kenaikan saat ini Olivia memperkirakan dampaknya tidak akan terlalu signifikan, sehingga masih dapat diterima oleh konsumen. Adapun pasar Metropolitan Land sebagian besar berasal dari karyawan dan pembeli rumah pertama yang menggunakan fasilitas KPR. Kenaikan suku bunga dampaknya bisa terasa pada cicilan bulanan. Sepanjang cicilan masih dapat diakomodir dengan penghasilan bulanan, tidak masalah, terang Olivia. Metropolitan Land belum mengubah target yang telah ditetapkan di awal tahun. Metropolitan Land masih membidik marketing sales di angka Rp1,8 triliun yang terdiri dari prapenjualan dan pendapatan berulang. Untuk mencapai target itu, Metropolitan Land menyiapkan target sebagai berikut.
Mengembangkan produk perumahan dengan ukuran bangunan yang lebih dapat terserap pasar seperti klaster Lise di Medland Cibitung. Ukuran rumah di klaster itu mulai 30 meter persegi untuk luas bangunan dan luas tanah 60 meter persegi. Kemudian ukuran rumah di The Emerald di Medland Tambun mulai dari 35 meter persegi untuk luas bangunan dan luas tanah 72 meter persegi. Metropolitan Land juga akan menggenjot pendapatan berulang dengan menghadirkan tenan-tenan baru. Metropolitan Land juga telah membuka wahana rekreasi air di Grand Metropolitan dan Waterland Cibitung.